Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mashan dari BKPI semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi asosiasi. Psikologi asosiasi dimunculkan oleh John Locke pada abad ke-17. Pada saat itu, psikologi asosiasi menjadi salah satu aliran psikologi yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika. Metode yang digunakan oleh aliran ini dalam studinya tentang jiwa adalah metode analisis sintetis. Menurut aliran ini, jiwa itu sendiri atas unsur-unsur atau kumpulan unsur-unsur atau tanggapan-tanggapan yang berproses menurut hukum-hukum yang pasti. Unsur jiwa itu seperti tanggapan-tanggapan, ingatan, dan penginderaan. Asosiasi ialah hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lain dan saling mereproduksi. Artinya apabila yang satu disadari, maka yang lain ikut disadari pula. Sedang reproduksi atau mereproduksi itu sendiri mempunyai pengertian kemampuan jiwa untuk mengeluarkan kembali tanggapan dalam kesadaran, yang berarti muncul dari tanggapan dari keadaan di bawah kesadaran ke dalam keadaan disadari atau sadar. Dari penjelasan pengertian di atas, maka berlaku hukum asosiasi yang berbunyi tanggapan-tanggapan yang terasosiasi satu sama lain itu cenderung untuk saling memproduksi. Walaupun dalam asosiasi ada semacam kebebasan, namun pada dasarnya mengikuti hukum-hukum tertentu. Maka psikologi kuno atau lama (Burckhardt dan Aristoteles) B. 5 hukum asosiasi sebagai berikut, bersifat mekanis. Hukum 1. Hukum persamaan waktu. Tanggapan-tanggapan yang muncul pada saat yang sama dalam kesadaran akan terasosiasi bersama. Misalnya, benda dengan namanya, kampus dengan jalannya, barang dengan bahayanya, dan lain-lain. Hukum 2. Hukum perurutan. Benda atau peristiwa yang mempunyai perurutan akan terasosiasi bersama. Misalnya huruf-huruf alfabet, melodi, sajak, dan lain-lain. Bersifat logis. Hukum ketiga. Hukum persamaan (persesuaian). Tanggapan-tanggapan yang hampir sama akan terasosiasi bersama. Misalnya potret dengan orangnya, Surabaya dengan Jakarta, lautan dengan lautan pasir, dan lain-lain. Hukum keempat ialah hukum kebalikan atau lawan. Tanggapan-tanggapan yang berlawanan akan terasosiasi bersama. Misalnya kaya sama miskin, tua dengan muda, besar dengan kecil, gemuk dengan kurus, dan lain-lain. Hukum kelima ialah hukum sebab akibat atau pertalian logis. Tanggapan-tanggapan yang mempunyai berkaitan logis satu sama lain akan terasosiasi bersama. Misalnya liburan dengan pesiar, musim barat dengan hujan, musim pancaroba dengan penyakit, dan lain-lain. C. Menurut para ahli asosiasi. Pertama, David Hume. Pendapat dari David Hume, pikiran manusia merupakan miniatur dari kesadaran suci. Sebuah pernyataan Edward Drake yang dimasukkan dalam doktrin Image of God. Doktrin ini diasosiasikan dengan kepercayaan dalam kekuatan akal manusia dan penglihatan dalam realitas, di mana kekuatan yang berisi sertifikasi Tuhan. Skeptisme Hume datang dari penolakannya atas ideal di dalam. Kedua, John Stuart Mill. Menurut Mill, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan dasar yang menjadi asas bagi filsafat. Di sini pandangannya berbeda dengan Comte. Tugas psikologi adalah menyelidiki apa yang disajikan oleh kesadaran. Artinya, sistem indrawi manusia ada hubungannya. Mill berpendapat bahwa satu-satunya sumber bagi segala pengenalan adalah pengalaman. Oleh karena itu, induksi menjadi jalan kepada pengenalan. Sebaliknya, bagi psikologi modern hanya mengenal satu hukum asosiasi, yaitu hukum kontinuitas atau berbatasan berdampingan. Bunyi hukumnya sebagai berikut. Tanggapan-tanggapan akan terasosiasi satu sama lain apabila mereka itu kontinu, berdampingan, atau berbatasan satu sama lain karena timbul persamaan atau coexistence secara suksesif di dalam kesadaran. Sebagaimana ayahnya, J.S. Mill memulai ajarannya dari penginderaan dan ide, sensation dan idea. Tapi pandangannya berbeda dari ayahnya, yaitu satu, penginderaan dan ide adalah dua hal yang bisa dibedakan dan dipisahkan antara kedua itu.
Ide lah yang sangat penting daripada penginderaan. 2. Ada 3 hukum asosiasi, yaitu similaritas, persamaan dua hal menyebabkan asosiasi, merupakan sesuatu keadaan ketika asosiasi terjadi karena sesuatu hal mempunyai persamaan dengan satu hal lainnya, sehingga kedua hal itu saling dihubungkan. Misal, ketika seseorang teringat akan ibu secara asosiatif, maka ia akan teringat juga kepada ayah, karena baik ayah maupun ibu adalah orang tua. Kontiguitas, kelanjutan antara satu hal dengan hal yang lain yang menimbulkan asosiasi, merupakan hubungan asosiasi yang terjadi karena suatu hal berdekatan dengan hal lainnya, baik dalam hal pengertian, ruang maupun waktu. Misalnya, jika seseorang melihat meja, ia akan teringat pada kursi, karena kedua benda itu biasanya selalu berdekatan. Intensitas, kekuatan hubungan antara dua hal menimbulkan asosiasi dan karena ragu. Beliau mengganti istilah intensitas dengan dua konsep lainnya, yaitu insuperabilitas dan frekuensi. 3. Ide gabungan. Bukan sekedar penjumlahan dari ide-ide simpel saja, melainkan punya sifat-sifat tersendiri yang lain dari sifat masing-masing simpel ide yang membentuk ide gabungan itu. 4. Dalam mengemukakan ajaran-ajarannya, Mill lebih banyak mendasarkan diri pada eksperimen-eksperimen daripada ayahnya yang mendasarkan diri pada pemikiran-pemikiran yang abstrak teoritis saja. Kelima, John Stuart Mill menambahkan lagi dua prinsip yang mengatur asosiasi, yaitu inseparability dalam kurung tak terpisahkan dan frekuensi atau keseringan. Contoh, inseparability, jika melihat sebuah sepeda tanpa roda, kita akan berasosiasi pada roda sepeda tersebut karena sepeda dan rodanya tidak terpisahkan. Contoh, frekuensi. Demikian juga jika kita sering sekali melihat A berjalan bersama B, kalau pada suatu ketika kita melihat A berjalan sendirian, kita akan teringat secara asosiatif pada B. Asosiasi dipengaruhi oleh 1. Keadaan jasmani seseorang, 2. Tipe-tipe seseorang, 3. Bereaksi terhadap rangsangan. Pada proses asosiasi bisa berlangsung hambatan emosional berupa rasa malu, kecemasan, minder, rasa takut yang menghambat kelancaran proses reproduksi dan asosiasi. Ada orang-orang tertentu yang selalu mengasosiasikan kata-kata benda dengan kata sifat. Ini merupakan asosiasi atributif. Contohnya rumah, buku, air, udara selalu dikaitkan dengan besar, kecil, murah, jernih, biru, dan lain-lainnya. Biasanya individu yang bersangkutan suka mengait-ngaitkan tanggapan-tanggapan dengan akunya atau diri sendiri. Pada tipe asosiasi motoris, individu selalu mengaitkan satu benda atau orang atau peristiwa dengan kata kerja. Misalnya, anjing menggonggong, air mengalir, angin bertiup, kamar dibersihkan, dan lain-lain. Ciri-ciri daripada asosiasi itu adalah: A. Tiap gejala jiwa tidak lain adalah kumpulan unsur-unsur elemen. B. Kekuatan asosiasi tergantung pada banyak kalinya unsur-unsur itu masuk bersama-sama ke dalam kesadaran. C. Asosiasi hanya sifat luar saja. Asosiasi tidak dapat mengubah sifat masing-masing elemen. Nomor 1. Metode kerja. Psikologi asosiasi. Ilmu jiwa asosiasi mengikuti cara kerja ilmu kaya atau mekanika, dan dirinya dipakai analitis sintesis dalam kalangan ilmu jiwa. Analitis, orang berusaha mengadakan analisis untuk mengembalikan semua gejala jiwa kepada unsur yang paling sederhana, yakni tanggapan segala sesuatu yang terjadi dalam kesadaran berasal dari elemen-elemen tersebut, bahkan semua gejala jiwa yang lebih tinggi. Misalnya, memikir, merasa, baik itu menghendaki, dapat dikembalikan kepada tanggapan. Sintesis, orang berusaha mengadakan sintesis menyusun gejala-gejala jiwa yang lebih pelik dari unsur-unsur pangkal, yakni tanggapan. Ingatan-ingatan dan penginderaan merupakan unsur jiwa yang diutamakan oleh aliran ini. Dengan metode alistis sintesis, aliran ini menganalisis jiwa dengan analitis. Dia berusaha menguraikan gejala-gejala kejiwaan pada unsur-unsur pokok berupa tanggapan-tanggapan. Dengan sintesis, mereka menata tanggapan-tanggapan tersebut secara asosiatif menjadi gejala-gejala psikologi yang bersenyawa. 2. Dalil pokok. Dalil pokok, jika beberapa elemen atau unsur bersama-sama atau berturut-turut masuk ke dalam kesadaran, dengan sendirinya terjadi hubungan antara unsur-unsur itu. Hubungan ini disebut asosiasi. Terakhir, kesimpulan,
Metode yang digunakan oleh aliran ini dalam studinya tentang jiwa adalah metode analitis sintesis. Metode ini merupakan cara berpikir dalam ilmu pengetahuan yang memandang alam ini terdiri dari unsur-unsur, lalu menjadi proses persenyawaan berdasarkan hukum-hukum tertentu. Menurut ahli ini, jiwa itu terdiri atas unsur-unsur atau kumpulan unsur-unsur atau tanggapan-tanggapan yang berproses menurut hukum-hukum yang pasti. Hukum-hukum tersebut adalah hukum sebab akibat dan hukum asosiasi. Karena jiwa dipandang oleh aliran ini seperti mesin yang bergerak secara mekanis menurut hukum-hukum tertentu, maka jiwa itu pasif. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan baik dalam tutur kata maupun perbuatan, saya minta maaf atas sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.